Salam. Berita jemaat yang kami sampaikan pada minggu ini. Yang pertama, tiap minggu apabila ada kamera di depan ini berarti live streaming. Ibu bapak bisa menontonnya kembali ibadah kita ini di channel YouTube Mine Martalela yang selalu dikirim di jemaat. Itu yang pertama. Yang kedua, berita keuangan, berita pelayanan dalam minggu ini sudah dibagikan, bahkan ada di grup jemaat. Pertama, ibadah rumah tangga di minggu ini di keluarga Arnolus kilometer 9, ibadah pukul 19.30, liturgus Penetua Matius Hasan. Malam Jumat atau Kamis malam di keluarga Absalom Tanesib, alamat divisi 1 Sawita, pukul 19.30, Diakon Heni Helpiana Melswit SPD, liturgus. Ada catatan untuk keluarga Bapak Arnolus ditunda. Ibadah kaum Bapak atau seksi pelayanan Bapak malam Sabtu di tempat Bapak Peter Patasik, alamat depan Puskesmas. Ibadah seksi pelayanan perempuan malam Rabu di tempat Ibu atau Nyonya Pardamian Sianipar, RT 4 Desa Menunggu Lama. Kemudian pada minggu ini yang berulang tahun, pertama ulang tahun pernikahan yaitu Bapak Ungkan dengan Ernisan tanggal 18 September. Julius Boy Molato dengan Yupita Diana tanggal 19 September. Saidin dan Sarinit tanggal 20 September. Yang berulang tahun kelahiran Ibu Haryati tanggal 15 September tepatnya hari ini. Andre tanggal 17 September. Elvira Rizky tanggal 20 September. Berita keuangan panjang sekali dan sudah ada di berita jemaat ini. Tidak perlu saya sampaikan, dan bila ada kekurangan ataupun yang belum termuat pada minggu ini akan dimuat di minggu akan datang. Berita lain, pertama, hari ini rombongan seksi pelayan perempuan akan berangkat ke Resort Tanah Bumbu, tepatnya di Desa Sungai Loban. Pertemuan antara dua resort, dan Jemaat Sungai Durian seksi pelayan perempuan akan berangkat pada hari ini. Tambahan selanjutnya hari Sabtu mulai pukul 10 atau sampai selesai kita gotong royong untuk gereja ramah anak. Selanjutnya panitia Natal telah dibentuk, yaitu ketuanya Bapak Heril Melswit, sekretaris Bapak Matius Hasan, bendahara Ibu Pinawati. Dan iuran Natal kita tahun ini sebesar Rp300.000 dan bisa dicicil sebulan Rp100.000, sehingga pada tanggal 4 Desember nanti kita Natal kunjungan di jemaat ini, dana tersebut sudah terkumpul. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam ibadah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 3, Terpujilah Allah. Jemaat bangkit berdiri.
damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami. Amin. Kita menyanyi kembali dari PKJ nomor 37 ayat 1 dan ayat yang kedua. menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap perintah-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat.
tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya, kami berseru dan mohon kepadamu, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menerima dan mendengar berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Untuk pembacaan Alkitab bagi yang bertugas dipersilahkan. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai yang ke-33. Kita membacanya secara bergantian. Kitab Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-33 dengan perikop nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya bersama-sama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sedemikian jauh firman Tuhan yang diperdengarkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin.
Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Minei Martalela MTH. Namun sebelumnya kita menyanyi dari Kidung Pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. kita berdoa. Ya Tuhan, apalah arti hidup kami tanpa Engkau? Oleh sebab itu mampukan kami untuk selalu menghayati dan menyelami betapa besar kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Serta mau dengar-dengaran terhadap firman-Mu yang menuntun dan membimbing hidup kami. Agar kami berjalan di jalan yang benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, dan biarlah jemaat yang boleh hadir pada kesempatan ini, semua yang mendengar firman-Mu diberitakan, boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita
diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12, dengan perikop dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lihat, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu ini adalah minggu penuh hikmat. Alkitab mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa hidup berhikmat. Hikmat bisa juga disebut dengan kebijaksanaan. Dari kata Sophia, hikmat berasal dari dua, manusia atau dari dunia ini, dari Tuhan. Hikmat dunia atau hikmat manusia kita dapatkan berdasarkan pengalaman, ilmu pengetahuan yang didapat, kemampuan kita beradaptasi, berinteraksi dengan orang lain. Tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan hanya kita dapatkan ketika kita menjalin atau membangun relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, di mana kita mendengar Tuhan mengajar, membimbing kita melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat
dalam Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memiliki hikmat dunia, bergaulah dengan orang-orang yang memiliki banyak pengalaman. Bergaulah dengan orang-orang pintar yang sudah memahami sedikit banyak tentang kehidupan. Bergaulah dengan orang-orang tua yang sudah banyak makan asam dan garam dunia. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan, maka banyaklah membaca kitab suci, banyaklah berdoa, banyaklah membangun relasi dengan Tuhan. Dan tentunya rajinlah mempelajari berbagai kehendak Tuhan yang dinyatakan Tuhan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui khotbah dan juga renungan. Jadi tinggal pilih Bapak Ibu, mau memiliki hikmat dari Allah, dari Tuhan, atau mau memiliki hikmat dari dunia. Keduanya sama baiknya, tetapi menjadi catatan untuk kita. Kalau hikmat manusia itu terbatas, ia bisa salah. Karena ia berasal dari manusia yang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika hikmat dari Allah, ia sempurna. Karena ia berasal dari Bapa di sorga. Amsal menulis ada berbagai nasihat, didikan dan pengajaran yang jika kita berpegang dan memakainya, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Dan tentunya bukan hikmat dunia, melainkan hikmat yang berasal dari Allah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bijak, baca kitab Amsal. Renungkan setiap kalimat, pelajari dengan baik setiap kata yang tertulis. Saya jamin Bapak Ibu pasti akan lebih berhikmat dalam menjalani kehidupan. Hikmat inilah yang juga diajarkan oleh Yakobus kepada kita pada pagi hari ini. Hikmat dalam hal apa? Hikmat dalam hal menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Oleh sebab itu, Yakobus menggambarkan kepada kita, lidah yang begitu kecil ini, ia memiliki dampak yang membinasakan kalau salah dipergunakan. Oleh sebab itu, perlu hikmat untuk mengendalikan lidah kita. Perlu hikmat untuk mengendalikan apa yang keluar dari bibir dan mulut kita. Dan tentu hikmat itu sekali lagi hikmat dari Allah Bapa. Penulis kitab Yakobus ingin agar melalui mulut kita, kita bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, perlu banyak latihan untuk mengendalikan mulut ini. Tidak mudah. Apalagi kalau kita sudah terbiasa. Apalagi kalau kita berada di tengah lingkungan di mana kita berada bersama dengan orang-orang yang kadangkala tidak mampu mengendalikan lidahnya. Bapak Ibu, hikmat adalah kemampuan untuk membedakan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Bapa di sorga. Jadi dengan hikmat itulah memampukan kita untuk mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Yakobus mengatakan lidah ini seperti api. Ia bisa membakar seluruh hutan dari percikan yang kecil. Dan api yang berasal dari api neraka. Apa artinya?
yang tidak mampu mengendalikan lidahnya. Dengan lidah kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dengan lidah kadangkala kita menyangkal pengakuan kita melalui sikap hidup, perkataan dan tindakan-tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga. Saya ambil contoh sederhana. Seorang anak ketika ia berkata dia mencintai, menghormati, menyayangi orang tuanya, kira-kira tindakannya seperti apa? Kalau seorang anak mengatakan ia mengasihi orang tuanya, tindakannya seperti apa? Dia akan berupaya melalui tindakan dan perbuatannya memberi kebahagiaan kepada orang tuanya. Ia tidak akan memakai mulutnya untuk menyakiti orang tuanya. Ini orang tua dan anak. Demikian juga sebaliknya orang tua. Dengan mulutnya ia tidak akan menyakiti perasaan anak-anaknya. Sebagai bukti bahwa ia mengasihi dan mencintai anaknya. Bagaimana dengan suami istri? Saya tidak tahu bapak-bapak di Sungai Durian. Kalau Esau yang baru kawin mungkin sering mengatakan kata-kata mesra kepada istrinya. Rian yang baru menikah. Saya tidak tahu kalau bapak-bapak yang sudah menikah puluhan tahun. Masihkah tetap mengungkapkan rasa sayang dengan kata-kata kepada istrinya? Masih ya? Betul. Kadang-kadang kalau mereka sudah mulai lupa, ibu-ibu ingatkan mereka. Seperti suami saya, mudah-mudahan dia tidak mendengar. Mau tidur kadang-kadang pegang handphone. Akhirnya saya katakan, "Pak, elus-elus dulu kepala saya. Saya ingin tidur tapi tidak bisa tidur." Sebenarnya maksud yang ada di balik itu apa, ibu-ibu? Pengen disayang. Ibu-ibu di sini pengen disayang atau tidak? Handphone dipegang setiap hari 24 jam, istri jarang. Ya. Makanya kadang-kadang rasa cinta dan sayang dari seorang suami terhadap istrinya itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Rasa sayang dan cinta yang dikatakan lewat perkataan itu harus ditunjukkan juga melalui perbuatan. Membantu istri di rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga bersama-sama, merawat keluarga dan anak-anak tanpa memandang itu tugas siapa, tetapi tugas bersama. Demikian juga dalam kehidupan kita, apa yang keluar dari mulut kita harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Kalau tidak, berbahaya. Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati, lain pula dalam tindakan. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat, hati-hati mempergunakan lidah. Atau bahasa sederhananya, hati-hati mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi juga bisa menyelamatkan orang lain dalam kehidupannya ketika ia membutuhkan pertolongan terhadap kita. Mulut atau lidah ini adalah sesuatu yang sederhana dalam diri kita. Tetapi ia memiliki dampak yang luar biasa. Dan Yakobus mengingatkan bagi kita sebagai orang Kristen, dari mulut kita, dari lidah kita ini harus keluar kata-kata yang menjadi berkat bagi diri kita juga bagi orang lain. Di ayat yang terakhir dikatakan,
air tawar. Hari ini kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, hari ini pula kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak bisa. Kita harus memilih dalam hidup ini. Mengasihi Tuhan atau tidak. Dan ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka perkataan, perbuatan, dan hidup kita harus melambangkan dan mencerminkan kasih Allah yang ditunjukkan oleh Allah dalam hidup kita, yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Orang bijak mengatakan, sebelum engkau mengeluarkan kata-kata, hati-hati dengan apa yang akan keluar. Sebelum engkau mengeluarkan kata-kata, berpikirlah terlebih dahulu, supaya ketika kata-kata itu keluar, ia tidak melukai dan menyakiti, tetapi memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, kita menyanyi kembali dari lagu pujian Yesus Juru Mudiku.
Ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami ini manusia hina yang Kau ciptakan dari debu tanah dan tidak berguna. Tetapi karena keagungan dan kasih-Mu, Engkau memberikan kami kemuliaan dan menempatkan kami dalam keadaan kami sebagai ciptaan yang berharga. Ya Tuhan, seringkali dalam hidup kami tidak hanya melukai perasaan Tuhan, tetapi juga perasaan sesama kami melalui bibir dan mulut kami, melalui perkataan dan perbuatan kami. Sungguh kami memohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Betapa naibnya hidup kami. Kami mengatakan kami mengasihi Engkau, tetapi kami seringkali melukai dan menyakiti sesama kami. Ampuni kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami hidup lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam hal menjaga perkataan yang keluar dari bibir dan mulut kami. Sehingga kami tidak melukai sesama kami. Sehingga kami tidak menyesal karena apa yang telah kami lakukan dan perbuat. Sehingga kami boleh hidup damai bersama orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik mereka yang kami kasih dan cintai, atau orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami, yang berbagi kehidupan dalam suka maupun duka bersama dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Hati kami bertobat, kami sadar, kami mengakui. Dan saat ini tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus membimbing menuntun kami. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang sudah kami dengar termeterai di dalam loh hati kami. Sehingga ketika kami akan berkata-kata, kami akan bertindak. Firman Tuhan menjadi filter, penyaring, supaya kami bisa merenungkan apakah kami harus berbuat ini dan itu, apakah kami harus berkata ini dan itu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini memberkati kami, mengubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru dari hari ke hari. Bapa di sorga, terima kasih untuk rumah tangga, untuk istri, untuk suami, untuk orang tua, untuk anak-anak, saudara, sahabat, teman yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Kehadiran mereka mewarnai hidup kami. Meskipun kadangkala mungkin mereka bisa melukai, menyakiti kami. Ajarlah kami untuk mengampuni seperti Engkau yang telah mengampuni kami. Ketika mereka memberi kebahagiaan dan sukacita, tuntunlah kami agar kami pun bisa memberi kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Jauhkan perasaan egois, keangkuhan dan kesombongan, karena semua itu bisa merusak kebersamaan dan kesatuan kami sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan, sebagai masyarakat di mana kami tinggal dan berada. Ya Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun kami senantiasa. Tuhan, kami teringat dengan orang tua kami yang lanjut usia. Mereka yang sudah membesarkan kami, mereka yang sudah mendidik mengajar kami, mereka yang sudah memberi nasihat, berbagi banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup mereka. Tuhan, orang-orang tua kami dalam jemaat ini pelihara, jaga sertai berkati mereka. Kehadiran mereka menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kami. Karena melalui mereka kami boleh mengingat perjuangan-perjuangan di masa lalu. Melalui diri mereka kami boleh dimotivasi untuk melakukan hal-hal yang besar di masa yang akan datang. Ketika para orang tua kami sudah mulai lemah, sakit, tidak berdaya, Tuhan beri mereka ketenangan dan kedamaian untuk selalu menikmati hidup yang masih Tuhan percayakan. Jika mereka sakit seperti Kai Yakobus, Mama Kesi, Kai Depi dan juga Kai Angel, beri mereka kesembuhan.
melalui obat-obatan, makanan, perawatan yang mereka terima. Biarlah mereka boleh pulih. Itu doa dan harapan kami anak-anak mereka. Jika Tuhan masih mengizinkan mereka dalam keadaan yang ada, Tuhan kuatkan iman mereka untuk tetap percaya, berserah sepenuhnya kepada kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kecil kami dalam tumbuh kembang mereka, berkati agar menjadi anak-anak yang menyenangkan, membawa sukacita, kebahagiaan, kegembiraan bagi kami para orang tua. Beri mereka kepintaran, kecerdasan dalam tumbuh kembang mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Karena ketika anak-anak kami terpelihara di dalam terang kasih Tuhan, kami orang tua bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Karena kami tahu bukan hanya kami saja yang menjaga, melindungi anak-anak kami, tetapi ada tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Demikian juga bagi anak-anak muda kami, sertai berkati mereka ya Tuhan. Dalam pencarian jati diri, kadang kala mereka terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan dunia yang membawa mereka pada hal-hal yang mungkin saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah anak-anak kami, lindungi mereka, sertai, berkati mereka. Baik mereka yang sedang menempuh pendidikan dekat ataupun jauh dari kami. Anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik. Demikian juga bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, mampukan mereka, tuntunlah mereka untuk menemukan pasangan hidup terbaik, di mana mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak muda kami yang hidup berumah tangga, berkeluarga. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka dapat membina rumah tangga mereka sedemikian rupa, menjadi keluarga-keluarga yang rukun, damai, bahagia, harmonis, seperti yang dijalani oleh orang tua dan generasi-generasi sebelumnya. Terima kasih, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang merindukan anak di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati buah kandungan, biarlah kiranya melalui berkat dan anugerah Tuhan, mereka mendapatkan anak di tengah keluarga mereka masing-masing. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun pernikahan atau kelahiran. Kami menyerahkan Bapak Ungkan dan Ibu Ernison pada tanggal 18 September. Bapak Julius Boy Melato dan Yupita Diana pada tanggal 19 September. Bapak Saidin dan Ibu Sarinit pada tanggal 20 September. Kami menyerahkan juga Ibu Haryati yang merayakan ulang tahun pada hari ini tanggal 15 September. Andre pada tanggal 17 September dan juga Elpira Rizky pada tanggal 20 September. Pertambahan usia pernikahan ataupun kelahiran akan membuat mereka menjadi orang-orang yang semakin bijaksana dalam hidup mereka. Karena mereka telah melihat bagaimana Tuhan begitu baik menjaga, memberkati, memelihara hidup mereka. Biarlah dengan pertambahan usia pernikahan ataupun kelahiran ini, kasih mereka kepada Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami juga ingat bahwa keluarga besar Mama Rian, Papa Rian boleh mengenang 2 tahun yang lalu ketika ibu yang terkasih telah meninggalkan mereka, dipanggil oleh Bapa di sorga. Kau memberkati keluarga yang ditinggalkan. Mereka sudah melihat pertolongan, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan selama 2 tahun yang telah berlalu. Sehingga peristiwa kehilangan, duka cita yang mereka alami, Tuhan ganti dengan penghiburan dan sukacita. Tuhan memberkati kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Biarlah tetap ada di hadapan-Mu, sehingga apapun peristiwa dalam hidup mereka, baik suka ataupun duka, mereka tetap ingat dan berpegang teguh kepada Tuhan. Kami juga teringat hari Selasa nanti pada tanggal 17, anak-anak SD kami akan menghadapi PTS. Berkati mereka dalam belajar mereka. Berkati mereka ketika mempersiapkan diri untuk mengikuti PTS ini. Jauhkan dari sakit penyakit dan biarlah mereka dapat
menyelesaikan PTS ini dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Karena itu akan menjadi kebanggaan bagi kami orang tua. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami ini, agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan kami para pelayan gereja, siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami bersyukur ketika kami berdiri, ketika kami berbicara, kami boleh berbicara berdiri atas nama Tuhan. Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang telah memakai kami, mampukan kami menjalankan tugas panggilan ini meskipun kami menyadari ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya ketika Tuhan sudah memilih dan mengutus kami, maka Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kami menyelesaikan, menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai pendeta, pikaris, evangelis, TKS, sebagai penatua, diakon, pengurus-pengurus kategorial, guru agama. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan gereja ini, pakailah kami ya Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan juga panitia pembangunan yang sudah berjuang sampai hari ini, mengupayakan pembangunan gereja bagian dalam ataupun luar supaya terlihat elok dan menarik. Engkau berkati ya Tuhan apa yang diperjuangkan, dengan kerjasama kesatuan hati mereka boleh bekerja. Juga Kau cukupkan kebutuhan-kebutuhan yang ada supaya pembangunan ini dapat terselesaikan dengan baik seperti apa yang kami cita-citakan bersama. Bergandeng tangan bersatu hati kami akan membangun pelayanan ini, dan pembangunan gereja kami boleh terselesaikan dengan baik. Terutama iman pengharapan kami juga semakin kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ada banyak hal yang kami naikkan pada kesempatan ini. Kami serahkan seluruh rangkaian doa permohonan kami ini di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari TKS Melka dan Ibu Neri.
tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur yang pertama dan yang kedua. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar persembahan dan berdoa. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan, kami selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rejeki kehidupan. Tolonglah kami terus menghitung berkat-berkat-Mu, agar jiwa, hati dan mulut kami penuh ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat syukur dengan taat dan sukacita. Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat digunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan seterusnya, sampai kantung persembahan selesai diedarkan.
Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sebagai lagu penutup kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 yang